Shalom, selamat malam. Ya, 5781 yang kedua. Tahun Pei Aleph, tahun mulut Tuhan mengajar. Ini sesi 2. Nah, sesi 2 ini berbicara mengenai tongkat, ya. Yang pertama kemarin itu mengenai pengajarannya. Ya, mulut Tuhan mengajar mengenai pengajaran. Kalau posisi Tuhan ngajar, berarti posisi kita di posisi Maria. Ya, rupanya posisi Maria itu posisi murid rupanya, ya. Oke. Sekarang kita lanjut mengenai dua tongkat Tuhan. Nah, jadi kenapa dua tongkat Tuhan? Nah, ini tak kasih gambarnya, ya. Kenapa dua tongkat Tuhan? Nah, tahun mulut Tuhan, ini teman-teman, ya ini kan P Aleph nih. Ya, yang angka kanan sendiri itu P. Terus ini Aleph, angka 1 nih, Aleph. Ya, kalau bahasa Ibrani kan kanan ke kiri, ya. Nah, jadi ini P, ini Aleph, ya. Ini P-nya mulut, ya. Nah, P Aleph itu rupanya P-nya ini ada 2 pembagian. Jadi yang P-nya sendiri aslinya ini disusun sama yang ini. Ini namanya Lamed. Lamed digabung sama Aleph 1 ini jadinya Elohim. Jadi huruf ini Elohim, Tuhan ini. Jadi kalau ada aksara seperti ini nih Tuhan namanya, ya. Ini mulut. Nah, kemarin kita sudah bahas mulut Tuhan mengajar, ya. Nah, sekarang masalah yang ininya ini, angka 1-nya ini yang harus dibahas sama angka ininya. Ini Lamed sama 1 Aleph. Nah, kita sekarang bahas mengenai Aleph yang ini. Nah, ini begini nih. Gambarnya ini, dua tongkat Tuhan. Jadi, yang pertama itu Yod sebelah atas, yang kedua Yod sebelah bawah, yang ketiga ini yang menyilang itu paku. Ya, ini paku nih. Nah, jadi kedua lengan digabung sama paku. Ya, nah itu ada 2 arti. Yang pertama, ini logo, ini huruf itu lambang Tuhan Yesus sendiri. Mati di kayu salib, dia sebagai juru damai penghubung antara ini tangan atas sama tangan bawah. Ini paku itu lambang Tuhan Yesus disalib. Jadi ini adalah huruf perlambang Tuhan Yesus menjadi juru damai antara Bapa dengan manusia, antara surga dengan dunia. Ya, begitu. Itu arti-artinya, ya. Secara kebudayaan Yahudinya, ya. Oke. Jadi huruf ini Aleph, ini Yod yang atas dan Yod yang bawah ini juga bisa berbicara mengenai tongkat. Ada 2 tongkat Tuhan, ya. Jadi artinya pertama lengan, kedua tongkat. Oke. Sebentar, ya. Nah, sekarang oke, kita kembali lagi, ya. Nah, tadi gambarannya udah jelas, ya. Jadi biar ingat, ya. Jadi ingat, sekarang kita masuk belum kepada intinya, kita masuk kepada lengan Tuhan, ya. Kita masuk kepada lengan Tuhan. Lengan atas, itu secara Ibrani, artinya kebudayaan Ibrani, tafsiran orang Ibrani, Kabalah seperti orang Yahudi itu loh. Agama Yahudi itu agama apa itu? Lupa aku. Agama Yahudi itu, ya. Nah, lengan atas itu artinya itu mewakili aspeknya Tuhan, ya, mewakili aspek yang tersembunyi dari Tuhan, yang tak terbatas. Jadi lengan Tuhan, jadi 2 dimensi.
Yang atas itu dimensi surga, yang bawah dimensi bumi. Nah, lengan bawah itu mewakili pewahyuan Tuhan kepada umat manusia. Lah itu maksudnya penghubung, yaitu Tuhan Yesus itu, antara surga, antara Bapa, antara Tuhan dengan manusia, penghubung, itu yaitu yang atas itu tersembunyi, terus diwahyukan, diremakan kepada manusia. Nah itu, penghubungnya itu. Jadi kalau nggak ada Tuhan Yesus, yang tersembunyi di atas, yang rahasia, yang nggak bisa kita mengerti, dia beri pengajarannya, dia wahyukan, jadi nyampe lah ke manusia. Ya, itu artinya dua lengan itu ya. Nah, makanya itu lambangnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu dilambangkan sebagai perantara yang namanya imam besar kita. Nah, itu perantara, imam besar kita gitu ya. Nah, saya tidak bahas lebih lanjut mengenai lengan ini. Jadi cukup kita tahu bahwa di literatur Yahudi, Kabbalah, orang Yahudi kepercayaan sana itu, secara budaya mengartikannya begitu. Ya, oke, cukup kita ngerti dan itu bagus ya. Oke, sekarang kita masuk yang lebih penting lagi adalah tongkat. Ini lebih masuk dengan kita nih ya. Tongkat. Oke. Nah, tongkat tongkat ya. Ini P mulut. Nah, ini El Elohim. Yang pertama ini yang saya lingkari itu lamet artinya tongkat. Yang sebelah kanan Alef tadi udah kita bahas ya. Nah, ini ada dua tongkat ya. Nah, tapi yang lametnya sendiri ini artinya tongkat nih. Ya, jadi yang nanti mau kita bahas ada dua tongkat. Ya. Nah, itu menurut budaya Yunani sekali lagi ya. Oke. Saya geser terus. Nah, lamet yang tadi itu saya juga nggak ngerti ya, bahasa Ibrani tulisan nggak ngerti. Cuman saya ngambil dari literatur mereka. Ternyata lamet itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Pertamanya sendiri yang artinya lamet tongkat. Terus mem itu air. Terus dalet itu pintu. Nah, jadi kita yang mau bahas sekarang lamet mem dalet, tongkat, air dan pintu. Ya, ini lambang Tuhan semua. Ya, teman-teman udah tahu yang ini ya El Elohim. Jadi yang kita bahas tongkat itu tadi terdiri 3 huruf itu hurufnya Tuhan semua. Air itu Tuhan, pintu itu Tuhan, gitu ya. Nah, tongkat itu firman, kita udah tahu lah tongkat menuntun, tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke mem, air dulu. Habis air, dalet, baru terakhir tongkat ya. Oke. Kelihatan nggak tadi ya? Oke. Nah, kita masuk kepada mem. Nah, jadi mem tadi, menurut tradisi Yahudi, itu lambangnya air, gitu ya. Dan kita udah tahu, air itu lambang daripada Tuhan Yesus sendiri, lambang daripada firman. Dan sang firman itu Tuhan Yesus. Kita bahas mengenai firman, ya. 1 Yohanes 5 ayat 6. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran.
Ya. Dan di sini dikatakan telah datang dengan air dan darah, ya. Air firman, darah. Nah, kita udah tahu darah itu di dalam tubuh kita itu masuknya area fisik darah itu, ya. Dan darah adalah yang menghidupkan manusia. Jadi kalau manusia tidak ada darah, berarti manusia itu mati, nggak bisa bergerak gitu, ya. Dan kalau di dunia roh, dikatakan roh itulah yang memberi kehidupan, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus datang dengan air dan darah, air itu adalah firman dan darah itu adalah Roh Kudus. Nah, ini maksudnya perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman dan itu mengandung roh. Makanya firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah hidup firman-Nya. Dan itu yang didengar oleh posisi Maria. Makanya Maria, manusia, menjadi hidup utuh di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan hidup bukan hidup secara fisik. Karena Tuhan ngomong, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kalau manusia tidak ada hubungan dengan Tuhan, itu berarti mati di mata Tuhan, walaupun fisiknya hidup. Ya, contoh Adam dan Hawa. Kalau makan buah itu mati, tapi itu terbukti waktu makan buah Adam dan Hawa masih hidup. Ya, berarti ada artinya mati yang lain oleh Tuhan itu, yaitu terputus hubungan dengan Tuhan. Dan ini terlihat akhirnya Tuhan cari di mana Adam yang dulunya enggak, berarti kan terputus hubungan. Nah, jadi ada mati yang dimaksud Tuhan itu terputus hubungan dengan Tuhan gitu, ya. Oke. Terus di Efesus 5 ayat 26, ini teman-teman mengenai firman, ini penting sekali. Walaupun tidak banyak, tapi ini penting sekali karena posisi Maria itu tujuannya adalah menangkap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tujuannya itu, gitu ya. Dan yang didengar oleh Maria itu adalah material daripada firman itu yang membuat kita hidup di hadapan Tuhan. Efesus 5 ayat 26. Yang menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Nah, ini kalau kita baca begini aja kita bingung nih membaca Alkitab bahasa Indonesianya. Soalnya dimandikan oleh air dan firman. Nah, ini bingung. Air itu firman, ini dan firman gitu ya. Nah, waktu kita bingung, kita lihat bahasa Inggris atau Alkitab bahasa aslinya ya. Bahasa Yunani, bahasa Greka ya. Nah, waktu saya buka di bahasa aslinya Greka, saya kaget. Yang dimaksud firman di sini, tulisannya bahasa aslinya adalah rema. Ya, bukan logos, rema. Rema adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu loh. Nah, jadi maksudnya begini. Ya. Dannya ini, itu kan dan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu artinya luas, salah satunya dan. Tapi bisa macam-macam. Nah, kita lihat yang paling cocok. Ya. Kita itu disucikan, dikuduskan dengan dimandikan, disiram. Oleh apa? Oleh air titik-titik rema. Air itu firman. Titik-titiknya dannya apa? Air di dalam rema. Itu maksudnya. Jadi firman yang di dalam rema yang sampai kepada kita, nah itu yang menguduskan kita, menyucikan kita. Makanya Tuhan ngomong, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu rema. Dan firman yang di dalam rema itu kan perkataan ya.
Waktu kita terima, kita dikuduskan dari itu. Jadi bukan kita baca firman, kita tahu firman, kita ngomong firman terus kita kudus. Tidak. Kita dikuduskan oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena Tuhan udah ucapkan keluar dari mulutnya, itu menjadi kehendaknya. Dan ketika itu menjadi kehendaknya, ya itu namanya Tuhan. Kalau bicara ya harus jadi. Karena perkataan Tuhan itu berkuasa. Jadilah terang. Nah, dia bikin bumi alam semesta aja pakai perkataan loh. Gitu ya. Nah, sekali lagi. Kalau kita tidak di posisi Maria, tidak mendengar perkataan Tuhan, apakah hidup kita bisa dikuduskan dari hari ke sehari? Ya, kita banyak salah, pikiran salah, gini gitu kan yang paling banyak ini pola pikir salah yang Tuhan mau kuduskan, mau benerkan gitu ya, yang sesuai dengan pola pikir dia, sesuai dengan kehendak dia. Lah melalui rema lah yang Tuhan tuntun itu. Dan rema itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itulah material iman. Nah, kalau kita tidak mendengarkan, kita tidak punya material iman. Dan kita tidak punya iman, kita tidak punya tuntunan. Gitu ya. Oke. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan begini. Ini banyak ayat karena harus ayat 1 menjelaskan dan mendukung ayat lain supaya kita sinkron dan kita tidak tersesat dalam menafsirkan ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan gini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekarang kita baru tahu Yohanes 15 ayat 3 itu. Yang membersihkan kita adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu rema. Itu yang waktu kita dengar, kita berasa. Itu rema, itu powerful banget. Gitu loh. Dan rema itu Roh Kudus yang ngomong, yang dia dengar dari mulutnya Tuhan Yesus. Karena perantara kita yang di sini, yang di dalam kita itu Roh Kudus. Jadi begitu perkataan meluncur keluar dari mulut Tuhan, itu adalah firman ditempel dengan Roh Kudus. Dan begitu kita dengar, waktu kita di posisi Maria, kita dengar dan kita percaya, maka terus pola pikir kita berubah. Dari sana pola pikir yang salah, yang tersesat, itu dicongkel keluar dari pikiran kita. Karena kita sudah tidak mau. Dan pikiran kita diganti oleh pikiran Kristus. Yaitu rema itu. Ya. Jadi semakin banyak kita baca dan renungkan firman. Semakin banyak kita dapat rema. Berarti semakin banyak kudus hidup kita. Berarti semakin banyak perbuatan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pola pikir yang selaras dengan Tuhan. Yang harus kita kejar. Gitu ya. Nah, Lukas 12 ayat 12 itu dikatakan begini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini bukan konteks apa-apa karena ini waktu itu ditangkap atau diadili atau gimana ya. Yang maksud saya itu salah satu fungsi tugas Roh Kudus itu adalah mengajar. Nah, jadi waktu Tuhan berbicara, Tuhan Yesus, terus Roh Kudus dengar, dan itu Roh Kudus yang di dalam kita, itulah yang mengajar kita supaya mengerti. Apa yang Tuhan katakan maksudnya itu mengerti. Baru itu namanya iman. Lah teman-teman gimana? Kalau dengar terus nggak ngerti tapi percaya. Bisa jadi iman nggak? Sesuatu yang kita percayai yang kita nggak ngerti. Gitu loh. Kalau kita percaya sesuatu yang nggak ngerti, lah itu gimana? Bukan iman gitu loh. Kalau iman adalah mendengar, mengerti, maka berbuah. Berbuah adalah perbuatan iman. Tanda iman itu hidup.
Jadi iman adalah mengerti yang dimaksud Tuhan. Begitu mengerti, berarti pikiran yang lama kita yang salah diganti oleh pengertian kita. Lah kalau kita dengar tapi nggak ngerti, berarti kan pikiran lama itu masih ada di sana, belum tergantikan. Nah ini yang Tuhan mau, pola pikir yang salah diganti. Dan itu namanya iman yang menggantikan. Dan Roh Kudus semua yang ngajari kita, yang di dalam kita. Ya. Jadi air itu juga adalah rema yang kita terima. Karena air itu hidup, air itu ditempeli oleh Roh Kudus menyatu ya. Dan itu adalah namanya roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu yang menghidupkan. Tanpa itu kita di mata Tuhan itu mati walaupun kita hidup secara fisik. Ya. Oke, saya tidak panjang-panjang dengan air. Jadi kita udah tahu air, firman. Nah itu betapa pentingnya, gitu ya. Kita hidup atau mati di mata Tuhan itu dari sana. Begitu kita nggak terima supply air, kita di mata Tuhan itu mati, nggak ada hubungan. Tidak ada iman. Makanya apapun yang kita kerjakan, walaupun sepertinya baik di mata manusia, mempersembahkan sesuatu, nyumbang sesuatu, tapi itu semua dilakukan di luar firman. Dan banyak ayat-ayat mengatakan kalau di luar firman tidak berkenan. Ya, jadi sia-sia kita, ya perbuatan baik kita ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, dalet. Dalet adalah pintu, ya. Nah, teman-teman udah tahu Tuhan Yesus ngomong sendiri, aku adalah pintu, ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Ini Tuhan Yesus ngomong di Perjanjian Baru. Saya tahu ini dasar firman-Nya, Tuhan Yesus pasti baca Mazmur 23. Aku gembala yang baik, ya, menuntun membaringkan kita di padang rumput hijau. Menurut saya nih tafsiran saya, ya, Tuhan Yesus baca Mazmur 23. Makanya dia ngomong, akulah pintu. Barang siapa melalui aku, ia selamat, ia akan masuk dan keluar menemui padang rumput. Ya. Oke. Nah, pintu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi di balik Tuhan Yesus, di balik pintu, di balik kita masuk pintu itu, yaitu adalah Sang Firman sendiri. Jadi di balik perintah-perintah Tuhan, di balik firman-firman Tuhan, itu ada padang rumput hijau. Padang rumput hijau itu kalau buat domba itu makanan. Ya, dia dibaringkan di padang rumput hijau. Bakal ada banyak makanan, ada kelimpahan. Saudara, teman-teman boleh artikan itu kelimpahan rohani atau makanan jasmani, ya bebas saja. Tetapi intinya ya seperti itu. Rohani dan jasmani kelimpahan. Kalau kita melewati pintu firman itu. Yaitu melakukan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Oke. Masuk pintu yang dinamakan Tuhan Yesus. Itu kan retorika banget. Ya, oh ya masuk pintu. Lah, tapi gimana caranya? Aplikasinya gimana masuk pintu itu? Supaya kita sampai kepada padang rumput hijau. Ya toh? Nah, itulah yang namanya rema. Itu adalah pengajaran. Waktu firman itu diremakan, waktu firman itu diajarkan oleh Roh Kudus dan kita mengerti dan kita melakukan, itu kita melewati pintu Tuhan Yesus. Dan di sana kita masuk padang rumput hijau. Boleh dikatakan seperti Ferdi ngomong, pemeliharaan Tuhan.
Gua nggak tahu, yang penting gua percaya di depan lampunya terang katanya gitu ya toh. Nah, kita jalan aja. Yang penting Tuhan Yesus sudah janji begitu kita lakukan firman, di balik pintu ada padang rumput hijau. Itu makanan semua berkelimpahan. Ya. Dan itu jaminan dari Tuhan. Gampang nggak lewat pintu? Pasti tidak gampang. Matius 7 ayat 13 dikatakan gini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nggak gampang, sesak pintunya. Karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ada banyak pintu, cuman satu pintu yang Tuhan Yesus saja, pintu firman, dan itu sesak. Banyak luas jalan dan menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kenapa banyak orang masuk melaluinya? Jalannya luas, pintunya lebar, gampang. Senggol kanan, senggol kiri. Ya, begini, begitu, dikit-dikit, tidak apa-apa. Gitu ya. Nah itu prinsip-prinsip tuh. Gampang, tapi menuju kebinasaan. Kalau nggak cocok dengan gua cari yang cocok. Firman lain nyerempet dikit, gini gitu, enggak apa-apa. Nah itu jalan kebinasaan. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kemudian kepadamu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi begini. Pintu sesak itu soalnya cuma satu. Tuhan Yesus tok satu. Ya. Lebar pintu luas jalan menuju kebinasaan adalah nabi-nabi palsu. Ya. Lebar jalannya banyak. Kita tinggal pilih penyesuaian seperti yang kita mau. Nabi A tidak cocok, kamu boleh pilih Nabi B. Nabi B nggak cocok, kamu boleh pilih Nabi C. Yang kamu sesuai aja, yang mana ambil, gitu loh. Lebar jalannya, gitu loh. Kalau Tuhan Yesus cuma sempit, cuma satu, nggak ada yang lainnya, nggak ada pilihan. Kamu harus hidup kudus, kamu harus di posisi Maria, kamu harus dengar perkataan Tuhan, baru kamu bisa hidup, baru kamu punya iman. Dan ini nggak gampang, banyak orang nggak suka, nggak enak. Saya pilih yang enak, yaitu iblis memakai nabi-nabi palsu dan banyak. Dan itu semua pintu namanya. Jadi ada banyak pintu, jangan salah. Di mata kita kalau lihat itu pintu. Dan kalau belum masuk, semuanya promonya bagus. Ya, semua promonya bagus, tetapi Tuhan Yesus sudah jelaskan. Pintu selain Tuhan Yesus menuju kebinasaan, menuju neraka. Nabi-nabi palsu. Kalau palsu itu mirip yang asli. Ya. Kalau mirip yang asli, Kristen bukan ajarannya. Kristen bukan ajarannya. Kristen loh. Karena kalau ajari agama lain, berarti ya bukan palsu lah, nabi lain. Benar nggak? Nah, ini diomong nabi palsu. Berarti Kristen ajarannya. Cuman palsu. Palsu adalah sedikit kelainan daripada yang asli. Ya, kalau lain banget gitu ya. Misalnya uangnya gambar A gitu ya. Nah, yang palsu gambar B ya kelihatan, ya toh? Pasti gambarnya juga A. Cuman ada detailnya yang lain. Dan itu palsu. Nah gimana kalau kita itu tidak di posisi Maria, tidak intim sama Roh Kudus? Bisa deteksi nggak yang palsu? Nggak bisa. Bahkan kita ketipu. Bahkan yang asli yang palsu kita bisa ngomong asli. Karena kita nggak bergaul intim sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan ini kan riskan banget. Gara-gara kita nggak mau intim, nggak mau di posisi Maria, nggak mau denger-dengeran sama Tuhan.
Sedangkan di luar Tuhan udah ngomong, akhir zaman banyak nabi palsu. Dia nawari pintu yang banyak, promosinya bahkan lebih bagus daripada Tuhan Yesus. Ya toh? Tapi menuju kebinasaan. Pintunya Tuhan Yesus sesak, jalannya sempit, cuma satu jalannya. Ya harus lewat ini. Ya, aliran palsu Kristen sekarang itu kan banyak sekali. Macam-macam itu ya. Sampai kita pun tidak tahu. Macam-macam. Kalau itu dihidangkan pada kita, kita jadi bingung. Kalau kita jadi bingung, kita tidak biasa, kita bisa terpengaruh pikirannya tanpa kita tahu, terus kita bisa meragukan yang benar. Yang pernah kita percayai, iya ya, benar ini ya. Ada yang baru seperti ini. Artinya. Dan itu gawat. Lukas 13, 24 sampai 27 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada orang-orang itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Oke, kita baca 24 dulu. Yesus berkata kepada orang-orang. Tuhan Yesus ya yang ngomong ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu. Oke. Berjuanglah. Kata kuncinya. Berarti perlu effort daya dari kita enggak? Bisa enggak kita diam-diam masuk? Bisa enggak seenaknya sendiri? Enggak bisa. Posisi Maria, baca Alkitab itu gampang banget. Cuma tinggal baca. Tetapi yang paling gampang dan paling susah dilakukan. Paling gampang itu. Anak SD juga bisa. Tapi paling susah dilakukan. Dan dengar-dengaran sama Tuhan. Nah ini juga tidak gampang sekali. Kalau kita tidak baca firman. Kita sulit mau dengar-dengaran sama Tuhan itu. Ya. Kalau kita tidak baca firman. Sangkutan kita sama Tuhan. Kita diam-diam terus dengar-dengaran sama Tuhan. Itu sulit sekali. Tidak bisa gitu loh. Jadi untuk supaya kita bisa dengar-dengaran sama Tuhan, itu baca firman gitu. Bukan berarti baca terus kita jadi sudah mengerti, bukan. Itu cuma sangkutannya aja, itu jalan awalnya aja baca gitu. Ya, ngerti nggak ngerti baca aja terus gitu loh. Sekarang ini pintu sesak, terus sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat. 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Kenapa orang berusaha masuk dia tidak dapat? Karena dia sudah terlambat. Di ayat 25 dikatakan, tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu. Ada waktunya pintu itu ditutup. Dan orang menyia-nyiakan waktu pintu itu dibuka, dia nyia-nyiakan waktu. Kalau sudah ditutup, baru dia tahu, baru dia berusaha masuk. Telat. Kalau Tuhan udah nutup, nggak bisa apa-apa. Nggak ada satu kuasa pun yang bisa buka pintu itu. Nah,
Bayangan saya ini seperti gadis bijak, gadis bodoh. Pintu sudah ditutup. Berdiri di luar ketuk-ketuk tetap nggak bisa dibuka. Sudah ketinggalan. Nah, waktu masa sekarang yang Tuhan kasih masa penundaan, delay time. Ini kesempatan, pintu masih dibuka. Di sini kita berjuang. Tuhan ngomong sebentar lagi, aku sudah di depan pintu. Kita harus habis-habisan keintiman sama Tuhan itu. Karena waktunya tidak banyak di depan. Ya, kita lihat ini orang ciri-ciri ini ya. Yang kekunci, yang ketinggalan. Yang di masa delay time dia tetap tidak mendengarkan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau ambil posisi Maria, intim dengan Tuhan. Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Rupanya Tuhan itu kan biasanya keliling mengajar kerjaannya ya, waktu di jadi manusia inkarnasi ya. Dan dia itu masuk satu kota yang orang ini ada. Orang ini tahu, lihat banget Tuhan Yesus itu keliling mengajar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan orang ini bukan mengikuti, mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Tetapi dia makan dan minum. Bahkan dia berani ngomong kepada Tuhan Yesus, kami makan dan minum di hadapanmu. Bukan duduk diam di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta masih mending. Dia mempersiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Orang ini makan minum di hadapan Tuhan. Gak mau dengerin Tuhan. Waktu Tuhan ngajar, dia sibuk dengan duniawi dia. Jasmania dia. Makan dan minum. Ini artinya jasmani. Kita rebutin terus faktor jasmani, makan dan minum. Ya, waktu Tuhan hadir mau ngajar, dia tidak mau. Dia masih ribut dengan urusan jasmani dia, makan dan minum. Ini orang yang nanti bakal ketinggalan. Karena dia tidak berusaha masuk pintu waktu pintu itu terbuka. Diberi kesempatan terakhir sekarang ini, delay time. Dia tidak mau, dia tetap mikirin hal-hal jasmani aja, rohani diabaikan. Jadi waktu Tuhan Yesus ngajar, dilewatkan sama dia. Bahkan dia tahu loh Tuhan Yesus ngajar di kota-kota suka keliling. Tapi dia tidak mau. Dia menolak. Dia lebih milih makan dan minum. Lebih milih hidup dalam jasmania saja, tidak rohani. Dia tidak mau ambil posisi Maria. Bahkan juga bukan Marta. Lebih parah lagi. Benar-benar orang Kristen jasmani. Orang Kristen duniawi. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Orang ini hidup di dalam jasmani, di dalam duniawi. Dikatakan itu makan dan minum. Bukan hal jahat menurut mata manusia. Tapi menurut Tuhan itu jahat banget. Sampai pintunya ditutup. Sampai gak boleh masuk surga. Berarti masuk neraka gitu ya, kalau nggak boleh. Gitu loh. Aneh kan pandangan Tuhan itu ya. Jadi kalau tidak memperhatikan hal-hal rohani, jasmani, hidup di dalam duniawi saja, itu di mata Tuhan itu kejahatan. Ya. Itu adalah di mata Tuhan orang ini mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Ya. Ini adalah
orang nanti yang bakal ketinggalan pintu. Jadi riskan sekali. Kalau kita nggak hubungan intim sama Tuhan, nggak ambil posisi Maria, itu riskan sekali. Ya. Toh tetap aja kok, Tuhan yang buka jalan kok. Ya toh. Ferdi udah kesaksian sampai dapat begitu banyak. Apakah bisa dikatakan benar-benar murni itu usaha Ferdi sampai semuanya segitu dari awal terbukanya? Kan Ferdi ngaku itu dari Tuhan. Kalau manusianya berusaha, sudah berapa puluh tahun Ferdi itu berusaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dan ujungnya sudah tahu kan, kesaksiannya dia. Toh akhirnya Tuhan yang buka. Bukan kuat dan gagah kita. Loh kenapa terus kita tidak mau benar-benar mengikuti apa perkataan dia? Nah perkataan dia didapat dari mana? Hubungan intim dengan dia. Awal hubungan intim itu posisi Maria. Cuman baca firman. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini benar-benar saya ingat terus ayat ini. Ya. Supaya kita itu tidak terlena, tidak terhilang. Kalau ingat ayat ini, saya menjadi takut. Umatku binasa. Udah terima Tuhan Yesus, masih bisa masuk neraka. Karena tidak mengenal Allah. Berarti waktu pertama terima Tuhan Yesus, sudah dicatat kalau mati masuk surga. Tetapi di dalam perjalanannya bisa kehilangan tiket keselamatannya. Ya. Kehilangannya cuman gara-gara tidak mengenal Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu kekurangan pengetahuan. Pengetahuan apa yang bisa masuk surga ya? Pengetahuan pengenalan akan Tuhan begitu ya. Karena engkaulah yang menolak. Loh kok dibilang engkau yang menolak? Berarti Tuhan sudah berusaha mau mengenalkan dirinya melalui firman. Dia mau sampaikan, dia mau intim dengan kita. Cuman kita yang tidak mau. Ini arti ayat itu. Jadi kalau ada orang Kristen sampai masuk neraka karena tidak mengenal Tuhan, bukan salah Tuhan. Karena Tuhan sudah berusaha dan orang itu menolak. Pure, murni kesalahan pribadi orang Kristen itu sendiri. Oke? Sekarang kita masuk kepada tongkat. Ya, itu tadi sudah selesai. Kita masuk kepada tongkat daripada inti daripada lamet tadi ya. Lametnya gimana Pak? Kenapa? Lamet. Lamet itu huruf yang tadi, huruf Tuhan itu. Oh. Oke. Ini ya, lihat di layar nih lamet. Ini lihat di layar. Yang pertama ini P, yang kedua ini huruf Elohim, Allah ini. Nah Allah sebelah kirinya itu lamet itu. Yang kanannya Alef. Kalau digabung itu Elohim. Jelas Pak? Ya, oke. Ya, yang kirinya itu lamet, tongkat. Ya, dan tongkat itu lamet terdiri dari 3 huruf Ibrani. Lamet itu sendiri mem sama dalet. Ya, tadi kita bahas mem air, dalet pintu. Nah, sekarang kita bahas lametnya sendiri yang tongkat itu sendiri. Oke, Pak? Oke ya. Sekarang tongkat.
Tongkat itu seperti tadi huruf. Alef itu. Ada 2 yod. Yod atas, yod bawah. Silang paku. Nah itu tongkat. Berarti ada 2 tongkat. Tongkat atas, tongkat bawah. Nah kita tidak artikan atas bawah. Tetapi artinya itu ada 2 tongkat. Nah kita harus tidak boleh lari daripada 5781 dengan artinya itu mulut Tuhan mengajar. Jadi kita tidak keluar daripada yang awal itu mengajar, Tuhan mengajar ya. Jadi kalau itu dikatakan tongkat, berarti itu adalah tongkat pengajaran. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah tongkat. Tapi ternyata tongkatnya itu ada 2. Ya. Ternyata tongkatnya ada 2. Dan tongkat itu ada di Mazmur 23. 2 tongkat Tuhan itu ada di Mazmur 23. Seperti yang Tuhan bicara tadi, ketemu padang rumput gitu ya. Nah ini Mazmur 23 adalah Tuhan gembalaku. Nah kalau Tuhan itu mengajar, berarti itu Tuhan menggembalakan kita. Gitu ya. Jadi tahun ini adalah tahun Tuhan menggembalakan kita. Melalui pengajaran-pengajarannya kita digembalakan. Nah, pengajarannya ini ada yang Tuhan katakan dengan untuk kita lebih mudah, Tuhan bilang 2 tongkat. Gitu ya. Jadi lebih gampang gitu ya. Oke? Di Mazmur 23 adalah Mazmur penggembalaan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini semua berbicara di gembala. Ya. Sebelumnya signal putus, Pak. Oh iya. Oke. Kita balik dari sudah sekarang, Pak? Sudah oke. Tapi pas Mazmur tadi putus. Oke. Kita balik Mazmur 23 ya, Pak. Ini adalah firman penggembalaan ya. Jadi kita digembalakan Tuhan oleh pengajarannya. Ya. Kalau menggembalakan tanpa pengajaran, ini bahaya. Karena dia akan memakai kekerasan. Gitu ya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan menggembalakannya dengan pengajaran. Artinya apa? Kita dituntun dari satu pengertian ke pengertian lain. Kenapa kamu ke kanan? Kenapa kamu ke kiri? Nah ini pengajaran. Jadi waktu kita melangkah ke kanan dan ke kiri, kita tahu. Kenapa gitu loh. Nah tapi kalau tidak ada pengajaran, ini kan bahaya. Kamu ke kanan, pokoknya ke kiri. Begitu tidak ikut, ya disabet gitu aja. Kan tidak begitu ya. Nah Tuhan ngasih pengertian. Jadi waktu kita melangkah itu dengan pengertian, dengan sukarela. Nah itu namanya iman. Ya, ada perbuatannya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ceritanya sudah lewat pintu ya. Ya, karena sudah tidak kekurangan, sudah membaringkan di padang rumput hijau, sudah menuju air yang tenang. Ini cerita di balik pintu. Ya, dia bocorkan keadaan di balik pintu seperti ini. Gitu ya. Oke. 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Nah di balik pintu itu jiwa kita segar. Dan itu tuntunan Tuhan terus. Ya, di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke? Kita bahas satu persatu. Ini tongkat Tuhan dikatakan gini. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan bilang gini, sebab engkau besertaku. Berarti kan kita bareng sama Tuhan. Ya toh? Bentuknya apa kita disertai Tuhan itu? Bentuknya adalah dua tongkat Tuhan. Gada dan tongkat. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Ya. Jadi jangan mistik. Mistik Tuhan besertaku, Tuhan di samping kananku jalan-jalan terus gitu ya rohnya. Bukan seperti itu. Ya. Tuhan beserta kita itu artinya gada dan tongkatnya itu penyertaan Tuhan. Dan gada dan tongkat itu cuman beda fungsi, tapi dua-duanya adalah firman. Ya, waktu firman kita dengar di posisi Maria, kita percaya, kita simpan dalam hati, merubah pola pikir kita. Itu penyertaan Tuhan. Itu kita berjalan bersama Tuhan. Ya, gada dan tongkat itu penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak suka gada dan tongkat yang adalah firman, apakah hidup kita dalam penyertaan Tuhan? Kalau kita lebih suka hal-hal duniawi yang bisa menyenangkan kita, yang bisa membuat kita comfort. Comfort itu senang, nyaman. Kalau kita bisa dibuat nyaman, dibuat senang oleh duniawi, apakah kita bisa senang sama firman Tuhan? Daud bilang, kesenangannya dia, comfortnya dia itu firman Tuhan. Kalau orang comfortnya duniawi melebihi daripada firman, itu dia belum masuk pintu Tuhan. Kita harus ada di pikiran kita, firman itu yang menjadi kesenanganku. Kalau ada firman, aku comfort, aku nyaman. Bukan hal-hal duniawi. Firman lain dikatakan kalau kita masuk senang hal-hal duniawi, kita sudah menjadi musuh kebenaran. Kita sudah bertentangan sama Tuhan. Nah, sekarang kita berbicara gada dan tongkat. Kita udah ngerti. Tongkatnya itu berupa gada dan tongkat. Kalau gada itu, ya teman-teman udah tahu lah, untuk pukul ya, untuk dikebuk gitu ya. Kalau tongkat itu untuk menuntun. Nah, gadanya dalam bahasa Inggrisnya itu rod, ya, ROD. Dan ROD itu artinya itu pendisiplinan. Pendisiplinan. Jadi waktu domba itu gak mau nurut sama gembalanya, dia akan ketemu dengan gadanya Tuhan. Ya. Dan satunya, tongkatnya itu namanya staff. S-T-A-F-F, staff. Staff itu artinya walking stick. Artinya tongkat penuntun. Yang support jalan-jalan kita. Yang jadi pegangan kita supaya tidak terjatuh. Kita harus pilih staff. Bila perlu nggak kena gada. Karena kalau orang yang pilih staff, dia taat,
dia nggak akan ketemu gada pendisiplinan. Walaupun nih, tetap lebih enak jatuh di tangan Tuhan, digebuk pakai gadanya, daripada jatuh di tangan iblis kita keluar dari jalan-jalan Tuhan. Ya, setuju ya? Tetap lebih enak ketemu gadanya Tuhan daripada jatuh meninggalkan Tuhan terus di tangan iblis. Ya, tetapi pilihan kita adalah staff, tongkat gembalaan. Ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini ayat untuk yang orang nggak mau pakai staff walking stick. Dia tidak taat, maunya ketemu gada. Makanya Tuhan bilang, di akhir relakan hatimu dan bertobat. Orang ini bebal, udah ketemu firman terus diomongin, tetap ngeyel, tetap nggak mau. Akhirnya terpaksa gadanya Tuhan keluar. Itu orang yang dikasihi. Ya, ditegur dan dihajar. Ini berbicara gada, pendisiplinan. Dan kalau sudah ketemu gada, Tuhan nasihatkan, relakanlah hatimu. Maksudnya apa? Jangan keraskan hatimu. Jangan bertahan pada hatimu yang lama. Jangan keraskan. Berikan kepada Tuhan. Biarkan firman itu beroleh tempat di dalam hatimu. Di dalam hati kita. Begitu kita percaya, begitu hati kita lembut firman itu masuk. Hasilnya pertobatan. Yang berarti dari hati dia supply kepada pikiran. Makanya pola pikir kita yang salah yang kemarin diganti oleh firman Tuhan. Dan itulah yang namanya pertobatan. Jadi firman Tuhan, baik itu tongkat, baik itu gada, ujungnya adalah pertobatan yang Tuhan mau. Ujungnya adalah pola pikir yang benar. Menggantikan pola pikir lama yang salah, yang sesat. Itu ujungnya firman Tuhan. Cuma satu, menyelamatkan kita. Nah, orang yang gak suka firman, nah itu kan susah. Nuntunnya dari mana? Ya toh? Terus mau Tuhan kasih pendisiplinan. Juga dari mana? Bingung. Ini bahaya kalau yang gak taat ya. Apalagi dia gak tobat. Terus gak berusaha intim sama Tuhan. Nah jadi, kalau kita di dalam Tuhan, di rumah Tuhan, itu ada gada dan tongkat, ada firman. Teman-teman tahu ya, keluarga kerajaan, keluarga bapak, si bungsu dan si sulung, itu keluar rumah. Dia sudah nggak betah dengan gada dan tongkat Tuhan. Si sulung ini penuh dengan roh agamawi. Dia melayani, dia keluar dari rumah Tuhan. Sepertinya melayani Tuhan, tapi dia tidak suka gada dan tongkat Tuhan. Makanya dia tidak kenal bapaknya. Dan waktu bapaknya senang, sulungnya tidak senang. Jadi kesenangan saja, selera kesenangan saja, itu beda bapak dan sulung. Itu tanda si sulung itu nggak mengenal bapaknya, nggak ada keintiman, karena dia nggak suka gada dan tongkat. Si bungsu awalnya di dalam rumah terus deket Tuhan, kayaknya suka gada dan tongkat, suka firman kayaknya.
Ternyata sukanya dekatnya gara-gara uang. Begitu berkat keuangan harta itu sudah datang, si bungsu itu meninggalkan. Dia jadi gak suka firman. Gak mau di rumah juga. Gak mau diatur oleh firman. Karena dia sudah banyak pelornya. Kekuatan keuangannya sudah ada. Itu persis seperti di Wahyu dikatakan setan itu seperti pelacur besar. Ya, dekat karena uang. Udah dapat uangnya, dia menjauh. Dan yang dekat sama Bapak itu adalah hamba. Dia punya hati hamba. Dia terus mau dikoreksi. Dia mau terus dengar firman. Dia suka akan gada dan tongkatnya. Nah, itu hamba. Hamba adalah kerendahan hati yang kita tahu. Dan di banyak ayat. Pastor Yusman dari Taiwan minggu kemarin ingat ya. Kerendahan hati. Agus juga ngomong kan. Kerendahan hati. Nah ini kerendahan hati hamba. Hanya kerendahan hati hamba yang dia bisa menerima. Ya. Oke. Di balik pintu. Di balik gada dan tongkat. Tuhan janjikan. Ini pegang ya. Tuhan janjikan. Di balik pintu. Takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembala ini 5781 melalui pengajarannya dan kita duduk diam, ambil posisi Maria, ambil posisi murid, masuk di dalam kelas, janji Tuhan, takkan kekurangan aku. Membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kelimpahan, rohani jasmani. Membimbing aku ke air yang tenang. Ya, air itu sumber kehidupan. Ya, bentar. Sumber kehidupan air, ya, airnya tenang waktu kita makan ya, tidak aneh-aneh ya. Terus menyegarkan jiwaku, tidak stres, seneng, seger, awet muda, ya. Keriputnya nggak kelihatan, mungkin tidak ada gitu ya, kenceng semua mukanya ya. Menuntun aku di jalan yang benar. Ini adalah pengajaran, rema, pewahyuan. Pelita yang menyala itu menuntun, ya. Tapi Tuhan tidak janji tidak lewat lembah kekelaman, tetapi lewat lembah kekelaman, ya. Lembah kekelaman itu nggak enak, ya. Tetapi melewatinya dengan tidak ketakutan. Orang lain mah udah takut setengah mati, tapi ini lewatinya nggak takut, lewat-lewat aja gitu loh. Ini ada kekuatan supranatural di dalam kita yang menopang kita. Tidak ada ketakutan. Gitu ya. Itu ada roh Allah di dalam kita. Penghiburan. Comfort. Jadi penghiburannya, comfort, kesenangannya bukan dari dunia. Dari firman Tuhan. Baru bisa. Selama penghiburan utamanya, comfortnya hal-hal duniawi, kita pasti cari hal-hal duniawi, tidak cari hal-hal rohani. Tapi kalau kita cari hal-hal rohani, duniawi kita dapat, tapi bukan yang utama. Karena kita masih hidup di duniawi. Utamanya dalam mengejar Tuhan. Mengejar pengenalan akan Tuhan ya. Oke. Terus dia beri hidangan di depan lawan. Berarti ada pertempuran. Ya. Kok lucu? Ada pertempuran, Tuhan kasih hidangan. Rupanya Tuhan itu baca di perjanjian lama itu, Yesaya, itu hidangan itu firman, perkataan Tuhan. Gitu loh. Ya. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya, jadi daya upayamu itu belanjakan yang bukan roti. Maksudnya roti hidup firman. Kekuatanmu itu selalu kamu expand berikan kepada hal-hal duniawi. Tidak hal-hal rohani. Pengenalan akan Tuhan.
Kenapa? Tuhan tanya. Upah jeripayamu itu sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkan aku. Itu rema, perkataan Tuhan. Itu makanan yang lezat. Itu dihidangkan di dalam pertempuran. Waktu kita hadap-hadapan dengan musuh. Apa musuhmu? Di dalam dunia bisnis, keluarga, dan lain-lain. Apa musuhmu? Tuhan berikan rema. Artinya apa? Tuhan berikan tuntunan. Apa yang harus engkau lakukan. Itu hidangan yang lezat. Ya. Sendengkan telingamu dan dengar dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Nah, sekali lagi, mati hidup di mata Tuhan itu berbeda. Begitu kita dengar perkataan Tuhan, di mata Tuhan kita itu hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Begitu kita dengar, itu kita terikat perjanjian dengan Tuhan. Alkitab harus tergenapi di dalam hidup kita. Begitu kita dengar-dengaran sama Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Mazmur 23 tadi, gembala. Itu terjadi, pasti Tuhan janjikan. Itu cuma satu ayat loh. Ya, bukan seluruh Alkitab. Satu ayat aja udah begitu dahsyat, ya. Balik lagi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10:42. Muter-muter-muter, hanya satu yang perlu. Semuanya dirangkum jadi satu. Ya dong? Jelas sekarang. Semuanya dirangkum jadi satu. Posisi Maria. Oke? Firman sudah selesai. Paling kuotanya habis. Firman sudah selesai. Nah, sekarang mute-nya boleh dibuka teman-teman.